Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Abdul di Sragen. Mas Abdul menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an. Dan pada saat itu Mas Abdul masih gabung bersama kakek sama neneknya. Masih satu rumah gitu ya. Sama orang tuanya, sama kakek neneknya. Dan pada saat itu juga Mas Abdul itu masih SD. Nah, rumah kakek neneknya kan rumah lama gitu ya. Rumah lama di kampung-kampung seperti pada umumnya. Nah, di bagian kamar mandi atau WC-nya atau toiletnya itu terpisah dari bangunan utama. Dari kalau mungkin rumah-rumah sekarang itu kan kamar mandi dan segala macam itu di dalam. Ini tuh terpisah, ngelewatin langit dulu gitu kalau misal mau ke sana, dan memang agak lumayan cukup menyeramkan kalau misal malam hari. Tapi karena Mas Abdul meskipun kecil, tapi dia udah terbiasa dengan kehidupan semacam itu. Jadi ya dianggapnya biasa-biasa aja, kecuali misalkan lagi kebelet atau apa, dan itu udah katakanlah udah lewat jam 8 malam, baru Mas Abdul itu akan meminta orang tuanya buat dianterin. Kalau misal sebelum jam 8, pintu belakang aja itu dibuka di situ kadang ya. Jadi ya nggak terlalu takut, masih banyak orang melek di rumah tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyewiji terlebih dahulu. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini, yang muter-muter ini bawang goreng Nyewiji. Yang sudah tahu ya sudah lah ya, yang belum tahu ini bawang goreng premium tanpa tepung, tanpa campuran apapun, renyah, dijamin rasanya itu mantap. Nah, ini untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, sudah membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin, itu bisa didapat di Tokopedia, di Shopee, atau toko online yang lainnya. Untuk detailnya itu nanti ada di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita Mas Abdul tadi. Nah, Mas Abdul dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya normal-normal aja. Apalagi kadang begini, kalau misal Mas Abdul main sama kawan-kawannya di luar, ini misalkan mau ke belakang, mau ke toilet atau apa ya, dia tuh nggak langsung masuk ke, nggak lewat ini, lewat pintu depan dalam rumah enggak, tapi langsung dari samping rumah ke sana ke belakang, itu aksesnya bisa ke situ. Ada lampu juga di sana, dan ya sudah buang air lah di situ. Jadi ya, kalau masih sore itu nggak menyeramkan, tapi begitu udah malam, itu akan jadi tempat yang menyeramkan itu tadi. Dulu pernah sekali, ini cerita dulu ya Mas Abdul itu, saat masih ya agak-agak kecil, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, dia itu pernah jajan, ya namanya anak SD dulu kan jajan ya sembarangan pasti gitu ya. Jajan di pinggir jalan dan sebagainya, apapun itu, rujak, es. Habis makan es beli rujak pedes kayak gitu. Akhirnya apa, Mas Abdul itu mengalami sakit perut, mengalami diare. Nah, diare itu kan ya kayak gitu, ngocor-ngocor kan. Dulu itu zamannya Oralit kata si Mas Abdul. Itu udah konsumsi itu dan sebagainya. Cuman malam itu Mas Abdul itu masih dalam kondisi yang belum baik-baik saja. Malam dapat serangan sekitar jam, bukan malam lagi tapi udah pagi, sekitar jam 1 pagi. Ini perutnya tiba-tiba melilit lagi kayak gitu kan, dan Pak, aku mules Pak, aku mules itu. Dibangunin bapaknya kan. Akhirnya Mas Abdul pun diantar ke area belakang sana, ke area toilet. Awalnya bapaknya itu nyaranin, Dul udah di sini aja. Bapak itu sebenarnya udah ngegali tanah, jadi biar nggak terlalu jauh ke sana. Udah di sini aja, nanti tak cebokin sama bapak. Dan Mas Abdul, lah ndak mau pak, aku maunya di toilet aja, aku maunya di WC aja. Ya wis, terserah kamu. Akhirnya kan ke WC sana, bapaknya kan nungguin di luar. Namanya lagi kondisi seperti itu kan, perut mules-mules, tapi ya kadang nggak ada yang keluar itu sedikit. Nungguin lumayan cukup lama, mungkin ada sekitar 5 menit, 6 menit gitu ya.
Ini perut itu masih nggak enak aja pak, perutku mules pak. Iya sabar, kata si bapaknya. Udah sabar, namanya juga lagi kayak gitu. Lain kali kalau jajan itu yang bener, biasalah dapat wejangan gitu ya. Mas Abdul pun sabar di sana. Nah ini tiba-tiba ya suara bapaknya itu di depan gitu ya. Di depan sana itu nggak ada suara bapaknya. Dalam artian begini, hening waktu itu. Mas Abdulnya diem lagi fokus. Si bapak pun di luaran nggak ada suara sama sekali. Mungkin lagi duduk atau lagi berdiri di sana nungguin. Lagi diem-diemnya semacam itu, Mas Abdul itu mendengar ada suara cekak-kakak gitu. Ada suara perempuan ketawa, dan suara itu tuh datangnya dari arah belakang toilet tersebut. Mas Abdul kan diem sejenak. Itu suara apa ya? Kedengeran lagi 2 kali, cekakakan lagi. Pak gitu kan, Pak. Bapaknya itu nggak nyaut iya, nggak nyaut apa gitu ya. Pak, dipanggil-panggil, bapaknya itu beneran nggak ada suara sama sekali. Nah itu pintu WC kan memang nggak dikunci ya. Akhirnya Mas Abdul keluar dari WC itu ngelongok begini. Bapaknya itu nggak ada ternyata. Ya wes, Mas Abdul pun lari kopat-kapet ke sana, masuk ke dalam rumah. Pak, aku ditinggalin pak gitu. Bapaknya itu ternyata pokoknya lagi ada urusan di dalam kamar di sana, itu lagi ngapain gitu ya, mau ngambil sesuatu atau apa. Keluarlah si bapak tadi. Loh, kamu udah handul? Loh itu kayak gitu kopat-kapet, kata si bapak. Oh aku ditinggalin orang, bapak cuman sebentar gitu ya. Ya udah ya, aku bilang pak ndak mau. Loh kenapa ndak mau? Aku ngedenger pak ada suara kuntilanak pak, kata si Mas Abdulnya begitu. Nah suara kuntilanak apa? Akhirnya ke sana kan, Pak beneran Pak, ya sudah ini sama Bapak ndak apa-apa, kata bapaknya begitu. Masuklah ke dalam toilet dan Mas Abdul itu, Pak aku ditemenin di sini, Bapak jangan pergi kemana-mana. Iya. Nah lagi cebok, lagi bersih-bersih Mas Abdulnya, kedengeran suara itu lagi, cekak di sana. Bapak pun, Mas Abdul nengok ke arah bapaknya, Pak itu kan Pak, shh, kata si bapaknya, udah diem aja. Dan bapak itu mulai ketakutan, buruan dulu, cepetan. Akhirnya ceboklah sampai selesai. Begitu udah selesai, buruan. Bapak pun yaitu terkesan itu ketakutan gitu, buruan masuk yuk, buruan masuk. Akhirnya masuklah mereka, masuk ke dalam kamar sana, udah ganti celana dan sebagainya ya. Mas Abdul pun gimana perutnya? Mas Abdul sampai nggak inget kalau lagi sakit perut waktu itu, dan pada saat itu perutnya itu sembuh. Udah nggak sakit pak, ya wis tidur gitu ya. Nah akhirnya Mas Abdul coba tidur. Nah di tidurnya tersebut dia itu masih mendengar suara itu, cekakak ketawa gitu ya malam-malam. Ini bener-bener ya buat Mas Abdul itu sesuatu yang menyeramkan. Bahkan sampai ibunya Mas Abdul bangun, kakek sama neneknya pun kebangun. Ya sama cuma nengokin begini, belum tidur. Iya pak itu ada yang ketawa. Nah kata kakeknya Mas Abdul, udah ndak apa-apa, biarin aja, itu yang di belakang sana katanya, jauh, kata kakeknya tuh begitu. Jauh ya. Mas Abdul kan jadi ngebayanginnya bener kan itu kuntilanak kan. Akhirnya sudah, malam itu tidurlah Mas Abdul. Malam-malam selanjutnya nggak ada kejadian semacam itu. Cuman beberapa hari ke depan kan Mas Abdul jadi agak sedikit trauma, agak sedikit takut buat ke WC gitu. Jadi minta dianterin sampai kurang lebih sekitar 1 minggu lah, baru rasa takutnya itu netral dan Mas Abdul itu berani ke sana sendirian. Waktu pun berjalan entah berapa lama, dan ya udah, maksudnya udah bertahun-tahun gitu ya kejadian tersebut lewat. Mas Abdul pun dengan kondisi yang normal, ke WC ke apa itu udah nggak takut lagi ke sana. Yaitu tadi lewat samping, kalau misalnya habis main nanti keluar pun lewat samping lagi, balik main lagi. Pada suatu malam itu tiba-tiba kakeknya itu merencanakan sesuatu. Mas Abdul nggak sengaja mendengar. Ya lagi ngobrol sama bapaknya Mas Abdul. Dan ini bahas masalah tutup-tutup gitu ya. Intinya itu bahas masalah tutup-tutup. Ya Mas Abdul sendiri nggak terlalu ngerti ya. Dan akhirnya apa? Kakek itu pagi-pagi itu udah sibuk ke arah kebun sana, dibantu sama bapak. Bapak waktu itu nggak bekerja, lagi libur, ke sana ke arah belakang, nebangin beberapa batang bambu dan itu dipecah-pecah, dipotong-potong kayak gitu ya.
Dan itu dirangkai sedemikian rupa sama kakeknya si Mas Abdul. Mas Abdul sih sekolah, terus habis itu main-main seperti biasa ya. Nggak terlalu merhatiin itu ya, dipikirnya oh paling mau bikin pagar atau apa ya, kepikiran aduh kalau dipagerin nanti aku misal pulang pengen pipis kan nggak bisa lewat samping, langsung slup gitu. Mbah, ini buat apa mbah? Sempet nanya gitu kan, ini buat nutupin ini, kata si mbah. Mbah, sini dikasih pintu mbah, nanti biar aku kalau dari luar bisa langsung masuk sini, katanya begitu kan. Iya iya, kata si mbahnya. Mas Abdul pun main, hari itu belum selesai, belum berdiri juga, dan keesokan harinya dilanjutkan lagi oleh kakeknya. Nah, dilanjutkan lagi oleh kakeknya tersebut, akhirnya apa? Dalam 2 hari selesai. Bahkan ada sesuatu yang nggak dinyana-nyana nggak disangka-sangka oleh Mas Abdul. Ternyata pagernya itu dipakai ini untuk kanan kiri rumah, antara rumah sama area kamar mandi tersebut. Dibikin pagar dari bambu yang lumayan cukup rapat, seret. Nah, di bagian atasnya ini kayak untuk sementara atau gimana dikasih beberapa tambang gitu ya. Nah, setelah dikasih tambang, di atasnya itu nggak tahu dipakein plastik yang lumayan cukup lebar lah, kayak dibikin atap kayak gitu antara rumah utama dan WC tersebut. Jadi udah nggak bisa ngelihat ke atas lagi. Mas Abdul kan ngelihat sore-sore ya, Mbah kok ditutupin begini mbah, nanti ndak semriwing mbah, kata si Mas Abdul. Ndak apa-apa, kata kakeknya, ini sementara aja, nanti kalau udah ini ya nanti dibuka lagi gitu kan. Udah apa mbah? Ya wis pokoknya ini sementara aja. Nah udah, Mas Abdul pun nggak mempertanyakan hal tersebut sampai suatu hari, suatu malam, nggak jauh dari setelah kakeknya nutup itu ya. Mungkin banyak yang mempertanyakan juga, Mbah, Pak, kenapa sih ini ditutup gitu? Mungkin ada yang nanya begitu. Akhirnya dikumpulkanlah anggota keluarga. Jadi kakeknya itu selama beberapa hari yang lalu itu melihat ada seorang anak kecil perempuan, dia itu terbang di belakang area belakang rumahnya si Mas Abdul tadi di situ. Itu suka terbang. Si Mbah itu waktu itu malam-malam lagi keluar, biasa ya orang tua kadang nggak bisa tidur, ke depan bosen, keluarnya di belakang sana merenung atau apa. Nah kakeknya Mas Abdul pun keluar malam itu kayak gitu, ada yang terbang, ini anak gadis, anak perempuan masih kecil, mungkin usia 7 atau 8 tahun segitu, rambutnya itu panjang banget kata kakeknya. Rambutnya itu sampai ngegantung, ngelewatin kakinya. Ini cuman begini, pertama kayak ini, apa sih yang terbang? Pas diliatin, dan terbangnya itu ngadepnya ke arah kakeknya gitu ya, cuman nggak tahu mukanya itu nggak kelihatan kata si kakek. Ini cuma terbang begitu ke kanan, ke kiri sana. Terus udah, kakeknya Mas Abdul kan ya mungkin karena udah sepuh ya, nggak terlalu takut dengan yang begitu-begituan. Dia terbang lagi, balik lagi, diceritain begitu, otomatis serumah kan pada ketakutan. Lupa itu apa Pak, itu setan apa Pak? Bapak juga ndak tahu gitu kan kata kakeknya. Udahlah, yang penting ya makanya itu. Untuk sementara waktu tak tutup dulu begini ya, biar nggak kelihatan kata si kakeknya kan. Biar nggak kelihatan. Oh, akhirnya pada ngerti kan. Dan ya itu tadi, akhirnya sebelum mereka pada tidur, ini udah pada ke belakang semua dan tunggu-tungguan lah, gantian. Karena takut itu tadi, menghindari ke area belakang sana pada malam hari. Udah kan, selesai, istirahatlah. Nah, keesokan harinya, si ibunya Mas Abdul kan ya bertetangga begitulah, ada di situ tuh ada tukang sayur, ibu-ibu mangkal di sana. Bukan orang kampung situ, kampung sebelah, cuman dagangnya di situ. Nah, ibu-ibu ini untuk belanja masak pasti larinya ke sana. Si ibunya Mas Iqbal waktu itu seneng datang ke situ karena apa? Membawa cerita, intinya begitu ya. Membawa cerita dan datang ke situ. Nah, sebelum ibunya cerita, ternyata ada salah satu tetangganya, ibu-ibu yang cerita duluan, dan ceritanya itu mirip
dengan apa yang diceritakan oleh kakeknya si Mas Iqbal tadi. Nah, si ibu-ibu itu cerita, semalam suamiku katanya, yang cerita itu suaminya. Yang ceritain istrinya tentang pengalaman suaminya. Semalam suamiku itu melihat di depan rumah ada anak kecil, ada perempuan, anak kecil katanya gitu ya. Ini jalan ngambang itu mah ya jalan terbang kayak gitu. Lewat di depan rumah, di jalan itu ke arah sana. Itu katanya begitu. Satu orang ada yang cerita begitu. Dah sampean ngelihat, orang aku juga ngelihat. Akhirnya ibunya si Mas Abdul, aku bukan yang pertama berarti yang cerita, tapi ya akhirnya diceritakan ke warga juga. Itu nyampe itu si kakeknya Abdul itu bikin ditutupin biar nggak kelihatan katanya. Akhirnya sudah pulang ke rumah, laporan lah, Pak, Mas Abdul waktu itu udah pulang sekolah, pulang jam 10. Pak, tadi aku di tempat belanjaan, yang ngelihat itu nggak cuman bapak doang. Yang ngelihat itu sih Pak, anak kecil rambutnya panjang itu Pak. Itu ternyata warga yang lain, si ini sama si ini juga ngelihat Pak. Itu mereka pada ngelihat Pak suaminya, terus ya begini-beginilah diceritakan semuanya. Kakeknya si Mas Iqbal pun diem aja, dia tuh nggak berkomentar. Kenapa Pak? Ditanyakan sama ibunya Mas Iqbal. Ya nggak tahu, kata si kakeknya, ya nggak tahu. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Yang penting di belakang itu udah ditutup gitu ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ternyata kakeknya Mas Abdul malam harinya itu pergi tumben-tumbennya. Biasanya kalau pergi itu paling sholat isya di musola, terus habis pulang ya sudah istirahat gitu. Ini pulang dulu sebentar, ganti kostum gitu ya, bawa senter. Ini izin keluar, Simbah mau keluar dulu, Bapak mau keluar dulu. Loh Pak, mau kemana Pak? Ada rapat di rumahnya si Warmo, katanya begitu. Warmo itu seorang yang tua juga, orang sepuh juga. Akhirnya kakeknya pun ke sana. Mas Iqbal, Bah, ikut katanya. Kamu jangan ikut, kamu anak kecil katanya, kamu di rumah aja jaga rumah. Ya wis lah, nggak boleh kan. Akhirnya Mas Iqbal pun di rumah. Nah di situ ada obrolan-obrolan. Bapaknya Mas Iqbal, ibunya, neneknya, ini tuh ya ngobrol-ngobrol masalah itu tadi. Kira-kira itu apa ya? Dan sepertinya kayaknya ini serius deh gitu kan. Ini serius kok, tumben-tumbennya gitu ya. Kalau misal ya dari dulu itu kan namanya di belakang juga kebun. Ini kata neneknya, di belakang itu kan juga kebun. Gak pernah kakekmu itu, bapakmu itu sampai sebegitu niatnya bikin itu tadi. Nah ya si bapaknya Mas Abdul juga ditanyain. Dan iya bener kata si bapaknya Mas Abdul, emang pagi itu bapak itu semangat banget bikin seperti ini gitu ya, pengen cepet-cepet selesai. Kenapa sih Pak? Pertama tak tanyain, tapi belum jawab gitu ya, baru jawab ya kemarin-kemarin, kata si bapaknya Mas Iqbal. Oh ternyata begitu Pak. Nah si bapaknya Mas Iqbal jadi keinget cerita dulu yang waktu di awal tadi ya, nganterin Mas Iqbal, terus di belakang ada suara cekakakan, apakah yang itu atau apa? Bukan, kalau itu bukan, kalau itu sih katanya di sana ada pohon randu kan, di situ itu katanya penghuni situ. Nah yang ini nggak tahu deh, nggak yakin, soalnya dari dulu kan memang di belakang itu banyak sebenarnya, cuman kakekmu nggak pernah bereaksi serius ini. Dan ini nggak tahulah, nanti tunggu aja cerita dari kakekmu, kata si neneknya. Akhirnya sudah kan, malam itu pun mereka nggak tidur, nungguin kakeknya pulang. Ditungguin sampai jam 10 malam, kakek nggak pulang-pulang gitu ya. Sampai mungkin nggak tahu Mas Iqbal itu jam 10 udah ngantuk, akhirnya dia pun tidur duluan. Udah Mas Iqbal tidur, nggak ngerti apa yang terjadi. Bangun-bangun itu begitu kakeknya bangun, ada orang ngobrol di sana. Bapak sama ibunya juga ternyata nggak berada di kamar gitu ya. Mas Iqbal pun keluar. Oh ternyata mereka lagi ngobrol di ruang tengah. Nah di situ Mas Abdul itu sebenarnya udah ketinggalan cerita. Kakeknya udah mau istirahat atau apa. Cuman dia nanya, Pak, kenapa sih Pak? Ya dijawab sama bapaknya, udah ceritanya besok aja. Sekarang tidur. Lupa aku pengen denger Pak.
Ya kalau pengen denger tidur dulu, nanti besok tak ceritain. Kalau nggak tidur, nanti nggak tak ceritain sama bapak. Loh kok gitu pak, gitu kan, komplain si Mas Abdulnya. Terus ya udah, akhirnya ke kamar. Mas Abdul itu Mas Abdul nggak bisa tidur, pak. Aku nggak bisa tidur pak, gitu. Kenapa nggak bisa tidur? Aku pengen tahu ceritanya gimana, kata. Nah kata si bapak, itu tuh yang lagi rame di kampung ini, ternyata yang ngelihat itu nggak cuman kakekmu, nggak cuman ini tuh beberapa tetangga yang diceritakan sama ibumu, ternyata lebih banyak. Dan ya nggak tahu itu tuh apaan, kakekmu juga belum tahu, tapi sepertinya setiap malam dia itu keliling-keliling kampung ini karena banyak yang melihat, kata si kakek. Dan ya kakek masih musyawarah sama warga, ini apa sebenarnya dan bagaimana cara nangkapnya kalaupun itu perlu ditangkap, kata si kakek. Oh gitu pak, berarti itu setan ya pak? Iya itu setan, kata si bapaknya. Jahat enggak pak? Itu dia nggak tahu, tapi kalau kata kakek, biasanya yang rambutnya panjang-panjang seperti itu sukanya jahat, kata kakek yo, kata kakekmu ya. Oh gitu ya pak ya. Terus nanti kalau mau ke belakang sih enggak apa-apa, kan di atasnya udah ditutupin plastik gitu, udah nggak kelihatan keluar. Oh gitu ya pak, ya wis lah. Akhirnya sudah kan, Mas Abdul udah lumayan cukup puas dengan cerita tersebut, dia pun tertidur. Nah sekitar jam 3:30 pagi Mas Abdul itu kebangun, belet pipis. Pak, aku belet pipis pak, tumben-tumbennya gitu ya si Mas Abdul itu jam segitu kebelet. Ya udah dianterin akhirnya sama bapak kan, dianterin ke belakang sana. Bapaknya itu ya karena ini udah di atasnya juga udah rapet, bapak itu cuman berdiri di pintu belakang rumah. Pak, anterin sampai sini, kata si Mas Abdul. Lah kamu kan udah besar, ngapain minta diantar sampai ke situ, orang dari sini juga kelihatan. Ya udah, Mas Abdulnya kan akhirnya jalan ke sana. Pipislah di situ sambil berdiri, cur. Begitu udah selesai, disiramkan itunya, bekas pipisnya tadi. Mas Abdul itu mau keluar dari kamar mandi tersebut. Kamar mandi itu pintunya kan geser, masih bukan pintu yang begini-begini, pintu geser yang manual lah, pokoknya kayak gitu. Srek, diangkat dulu baru digeser. Nah pintu itu Mas Abdul sendiri nggak nutup supaya bapak itu kelihatan dari sana. Begitu balik di pojokan kamar mandi, di situ di pojokan toilet, Mas Abdul ngelihat jelas banget katanya. Tingginya sama dengan Mas Abdul. Rambutnya itu panjang. Bajunya itu tidak tahu lah, pokoknya bajunya itu memang agak putih-putih begitu ya. Cuman itu tadi Mas Abdul itu sempat merhatiin selama beberapa detik. Ini apa sih? Baru teng gitu kan. Rambut panjang gitu kan, rambutnya itu panjang banget, itu sampai bawah. Ya di situ Mas Abdul langsung teriak bapak sambil lari ke sana. Bapak kedabruk gitu ya, licin soalnya kan di area-area kamar mandi, apalagi dulu itu masih pakai batu bata gitu kan, berlumut ya. Di situ licin, kepleset, Mas Abdul pun jatuh dan sininya tuh ngebentur, dok, sakit banget kata Mas Abdul. Dan keningnya Mas Abdul itu sempat berdarah. Bapak pun langsung ngedeket, Mas Abdul itu diambil, digotong begini kan. Mas Abdul kan ngadep ke arah belakang. Nah dia itu melihat sosok yang anak kecil itu itu keluar dari kamar mandi, cuman ya dengan cara kayak gitu, kayak terbang, terus ke atas sana, kayak nembus plastiknya si ini yang dipasang sama si kakek, slup ke situ. Ini Mas Abdul udah cenut banget kepala, dia pun udah nggak bisa ngomong. Dibawa masuk ke dalam gitu kan. Nah akhirnya diobatin pakai obat merah ya, dibersihkan, diobatin. Ibunya Mas Abdul pun bangun, akhirnya kakek neneknya juga terbangun semua. Kenapa? Dan itu udah menjelang pagi. Sebenarnya kakeknya Mas Abdul itu juga udah bangun ya, nungguin subuh, namanya orang tua kan biasanya susah tidur ya. Dia terbangun, kenapa ini pak gitu kan. Mas Abdulnya itu masih diem aja. Setelah diobatin ya cuman lecet sedikit gitu lah, tapi berdarah gitu, lumayan cukup dalam. Nah setelah itu tadi Mas Abdul cerita, Mbah, aku ngelihat lagi Mbah,
setan yang itu mbah. Loh kamu ngelihat lagi, emang kamu pernah ngelihat? Enggak, aku baru ngelihat, cuman itu sama dengan apa yang diceritakan oleh si mbah yang rambutnya panjang itu, anak kecil mbah. Di mana kamu ngelihat? Di kamar mandi mbah, di situ di dalamnya gitu kan. Nah dari situ udah semua yang ada di rumah itu tuh pada ketakutan. Ibunya Mas Abdul dan sebagian, Dul kamu beneran ngelihat? Iya aku ngelihat di dalam kamar mandi, makanya aku ini apa gitu ya, kok apa sih hitam-hitam, kata si Mas Abdul. Ternyata itu rambut. Udah aku lari kepleset, kata si Mas Abdul. Ya sudah, malam itu pagi itu Mas Abdul pun balik lagi tidur. Udah kamu tidur aja. Besoknya itu nggak berangkat ke sekolah karena itu tadi alasannya tuh terluka, jadi izin gitu ya. Mas Abdul pun izin, dan pagi itu kakeknya Mas Abdul itu sepertinya serius banget, dan pagi-pagi itu udah kedatangan 2 orang tamu. Ada si Darmo, Pak Darmo sama satunya lagi gitu datang ke situ. Gimana. Nah si Abdul pun dipanggil akhirnya. Dul, gimana Dul, kamu lihatnya itu kayak gimana Dul? Aku ngelihatnya tuh segini, tingginya segimana? Tingginya sama kayak aku, seginilah, kata si Mas Abdul ya. Cuma rambutnya panjang banget, itu anak perempuan, kata si Mas Abdul. Oh gitu ya Dul, ya wis lah. Iya jadi gimana nih Pak gitu kan. Ngobrol-ngobrol sesama orang tua. Mas Abdul pun ditarik masuk ke dalam, dan akhirnya direncanakan nanti malam itu warga diminta untuk ronda gitu ya. Dalam artian warga itu jangan pada tidur malam itu. Warga jangan pada tidur, dan kita berusaha untuk menangkap atau mengusir sosok tadi. Soalnya kayak gitu, takutnya membahayakan, takutnya gimana, yang jelas itu udah memberikan teror untuk warga kan. Malam itu selepas maghrib warga pun dikumpulkan. Bukan di rumahnya Mas Abdul, tapi di rumahnya si Pak Darmo di sana. Mas Abdul dan keluarga pun ikut ke situ. Ya ngomong, si Pak Darmo dan kawan-kawan, termasuk ada kayak Pak RT kayak gitu tuh juga hadir di situ, ikut ngomong. Jadi begini Bapak-bapak, kalau kayak gini dibiarin terus, sampean semua kan juga pada takut. Ya sudah, kita lawan ketakutan itu. Malam ini sampean jangan pada tidur semua ya. Matanya itu melek katanya. Kasih tahu misalkan ada yang melihat di mananya kayak gitu. Ngomong semacam itu. Akhirnya ya warga pun pada setuju, ada yang nggak setuju juga. Ya tapi ya mungkin mereka diem-diem aja gitu ya. Cuman akhirnya malam itu dilakukan itu tadi. Nah, Pak Darmo sendiri itu Pak Darmo ini orang yang ya mengerti masalah beginian ya. Orang yang dianggap orang pintar lah di kampung itu. Ini semua warga sebelumnya itu udah dikasih tahu. Jadi mereka itu disuruh bikin obor. Nanti malam dinyalakan di depan rumah, katanya begitu. Oh iya ya, akhirnya warga kan pada bikin, ada yang enggak. Malam itu disiapkan kan obor itu semuanya dijejer sana, ditaruh di depan rumah, dinyalain sekitar jam 9 malam. Si Mas Iqbal pun akhirnya karena udah malam disuruh pulang. Nah obor ini membentuk kayak listrik itu disuruh matiin semuanya. Listrik terutama di depan rumah itu yang ada listriknya dimatikan, gelap-gelapin. Jadi di kampung itu ya kelihatan begitu berjajar obor kayak semacam jalan kayak gitu. Loh ini buat apa Pak Darmo? Kita kasih jalan dia biar dia itu jalannya ke sini, nanti kita gampang nangkepnya itu gimana, katanya begitu, kata si Pak Darmo. Oh begitu ya Pak. Iya, ya wis. Udah, ini anak-anak kecil, ibu-ibu pulang ke rumah, tapi kalau bisa melekan ya, melekan sampai nanti lah, kalau kuat ya sampai jam 2, kalau ndak kuat ya sampai jam 12 atau jam 1, kata Pak Darmo. Iya Pak Darmo, sambil baca-baca doa sebisanya, kata si Pak Darmo. Iya Pak Darmo, akhirnya pada pulang semua, termasuk Mas Abdul. Bapaknya juga, bapaknya itu standby sama kakeknya di depan rumah di teras di sana. Yang laki-laki standby di teras, yang ibu-ibu di dalam itu melekan. Udah. Malam itu pun dilakukan oleh warga semacam itu. Pada melek tapi suasana itu hening. Gak ada suara obrolan sama sekali. Yang ada ya itu cuman kayak kampung itu tuh kayak mati lampu, mati listrik. Obor itu berjajar dari rumahnya Mas Abdul itu, dari kanan ke kiri itu obor semua kayak gitu. Malam makin mencekam.
Ini Mas Abdul sendiri berada di dalam rumah ya, dan dia itu udah tertidur sebenarnya sekitar jam setengah 11 atau jam berapa, dia udah tertidur dan tidurnya itu di ruang tengah karena nenek sama ibunya juga duduknya di situ. Udah, Mas Abdul tertidur, nggak ngerti kejadian semalam itu kayak gimana. Dapat cerita, bangun-bangun itu sekitar jam setengah 1 pagi ketika ada keributan di luar. Warga itu udah mulai bunyi-bunyiin apa, pagar itu dipukulin, yang punya kentongan itu dipukulin, tang kayak gitu. Dan Mas Abdul pun kebangun. Nah, saat kebangun kan nggak boleh keluar, anak kecil. Udah, kamu di sini aja, kamu di sini. Cuma mendengar keributan yang ada di luar sana. Penasaran banget. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Aku mau ke Mbah, aku mau ke Mbah. Nggak boleh. Kamu tetap di sini, kamu di sini aja. Jangan ke sana-sana. Akhirnya sudah, ya Mas Abdul di situ kecewa. Nungguin kakeknya pulang sampai suara keributan itu pun udah mulai hening, dan waktu itu mungkin sekitar jam 2, hampir jam setengah 3 pagi. Kakeknya pun pulang, bapaknya Mas Abdul pun pulang. Akhirnya apa ya, disambut dengan pertanyaan, "Pak, apa yang terjadi?" gitu ya. "Mas, apa yang terjadi?" Nah, di situ ceritalah si bapaknya Mas Abdul. Kakeknya Mas Abdul itu ke belakang sana, "Bapak yang cerita, jadi begini. Tadi itu kalian dengar nggak sewaktu warga itu mulai ribut?" "Oh, yang waktu itu iya, sebelumnya," kata si bapaknya. "Itu obor kan berjejer kan. Ada yang gede, ada yang apinya kecil. Tiba-tiba ada angin," kata si bapak. "Bos, angin kenceng banget. Ini obor itu seolah-olah itu kayak mati semua. Ya kayak obor ditiup sekencang-kencang, tapi apinya itu masih ada. Selama beberapa detik," kata bapak. "Ih, loh Pak, kok kayak gini Pak? Kenapa nih Pak?" Si bapak itu masih tenang. Bapak itu maksudnya kakeknya Mas Abdul ya. Bapak itu masih tenang. "Ya udah, tak perhatiin aja, diem aja." Zlep, api itu nyala lagi, dan si sosok itu, sosok yang anak kecil tadi yang rambutnya panjang, itu dari sebelah kiri, seluput gitu. "Ini lewat di depan kita," kata si bapak. Dan akhirnya sudah, warga yang di sana pun melihat gitu ya, mulai bunyiin kentongan, tang kayak gitu. Warga pun akhirnya pada bangun, ya bapak juga bangun karena melihat itu tadi. "Yuk Pak, ke sana. Sama kakekmu ke situ." Dan saat ke situ, si sosok yang ini tadi, dia itu kayak bingung ya, ke sana terus ke sini dan nggak bisa keluar, seolah-olah itu kayak dibentengi atau dipagari oleh obor-obor yang ada di pinggir jalan itu. Udah, dia tuh cuman di situ doang. "Emang kelihatan Mas?" "Kelihatan," katanya. "Itu tuh kelihatan bener-bener. Bapak itu ngelihatnya tuh kayak, aku tuh ngelihatnya kayak layangan," kata si bapaknya Mas Abdul ya. "Ngelihatnya tuh kayak layangan ya, kayak gitu, goyang-goyang di tengah jalan. Mau ke sana banyak orang, mau ke sini banyak orang." Sampai akhirnya si sosok tadi ini kan udah ditang kabur mau ke arah sini. Kan bapak sama kakek posisinya itu di depan rumah. Dia tuh mau kabur ke sini, kami pun minggir buka jalan gitu ya, takutnya ketabrak atau gimana. Lewatlah ke situ, dipepet, dihadang sama warga yang di ujung kiri di sana. Akhirnya sudah, sosok itu kayak bingung. "Pak, mukanya kayak gimana Pak?" Nggak kelihatan mukanya. Itu ketutup rambut semua, panjang sampai bawah, yaitu kayak layangan, katanya begitu, ngegantung terbang begitu aja. Setelah itu mungkin karena kebingungan atau gimana, jelep, dia itu masuk ke dalam tanah, slep, bener-bener hilang. Nah, Pak Warmo ya, itu langsung datang ke situ. Pak Warmo kan perutnya gendut gitu kan, ugat datang ke situ. Di mana tadi, di mana?" Di situ. Nah, di situ di bekas tanahnya itu ada kayak gosong sedikit, kata si bapaknya Mas Abdul. Ada gosongan sedikit. Di sini Mbah. Akhirnya apa, sama si Mbah Warmo itu ditutup pakai batok kelapa. Tap gitu kan, tep. "Wes, udah kamu di sini aja, kamu nggak usah keluar, tep." Diurak begitu. Setelah itu batoknya diambil. Ini tanahnya itu ada yang ikut ke bawah di situ, tep, diambil, dibungkus sama si Pak Warmo tadi, Mbah Warmo tadi. Udah dikunci, kata Mbah Warmo itu begitu. "Mbah, itu apa sih Mbah? Itu sebenarnya apa sih Mbah? Saya juga ndak tahu," gitu ya. "Saya juga ndak tahu, ini sepertinya tamu main ke sini dan mungkin kebetahan di sini kali, makanya ndak pulang-pulang sampai beberapa hari," kata sih. "Tapi udah malam ini
terima kasih untuk warga semuanya karena kita udah berhasil, kita udah gotong royong, kita udah menyelesaikan masalah ini. Akhirnya sudah. Mbah, ini obornya gimana Mbah? Ya obornya dimatiin aja, ndak apa-apa, disimpanlah nanti buat siapa tahu butuh lagi, kata Mbah Warmo. Akhirnya malam itu sudah bubarlah kita, kata si bapaknya Mas Abdul. Kakeknya pun balik lagi ke situ. Nah saat balik lagi ke situ, kakek itu kondisinya megangin tangan begini. Ternyata apa? Tangan kakeknya Mas Abdul itu luka kebeset gitu sesuatu, dan waktu itu masih berdarah. Loh Pak, sampean kenapa Pak? Ini Mbah, kenapa Mbah tangannya Mbah? Tidak tahu kena beginian gitu. Akhirnya apa? Diobatin ya. Lagi-lagi obat merah, obatnya itu tetap udah diobatin Pak, mau di ini. Wah itu nggak muat gitu kan, nanti malah lengket sakit gitu. Ya wis lah Pak, udah ada apa-apa, enggak apa-apa, kata si kakeknya. Akhirnya sudah. Keesokan paginya kakeknya Mas Abdul, ini singkat cerita aja, malam hari itu udah mereka istirahat, kakeknya pagi-pagi itu sakit. Tahu-tahu nggak bangun gitu kan. Mas Abdul pun bertanya-tanya, Mbah kenapa Mbah? Oh si Mbah badannya nggak enak, capek katanya, tapi sakit waktu itu. Dan akhirnya apa? Mbah Warmo pun dipanggil ke sana. Mbah Warmo itu udah bawa sesuatu, lagi-lagi pakai batok kelapa, sama ada yang buat nutuknya begini. Itu di dalamnya itu kayak udah ada ramuan daun-daunan warna hijau kayak gitu. Ya ini Mas Abdul itu anak kecil jadi cuma ngelihatin gitu doang ya. Kakeknya itu tangannya diobatin. Jadi menurut Mbah Warmo, orang kamu itu semalam itu kena beset katanya, kena samber katanya begitu. Loh samber apa mau itu kan? Ya itu yang lewat di depan kamu itu tadi. Hah, lewat kan? Dia mau jeruduk ke sini, si sosok itu kan akhirnya orang-orang itu pada minggir ya, termasuk si mbahnya Mas Abdul sama si kakeknya. Nah itu katanya kena rambutnya atau kena apa, pokoknya kena sabet lah gitu, makanya jadi terluka seperti itu. Kakeknya Mas Abdul sendiri juga nggak menyadari gitu ya, dia tuh kena apa nggak ngerti sama sekali, karena ada beberapa warga waktu itu di sana yang intinya dikasih daun itu. Dan kata kakeknya, ini daun apa sih ini? Pokoknya ada, kata Mbah Warmo itu begitu nggak ngasih tahu. Itu enak banget, adem banget, dan ini loh rasa ademnya kok merebet gitu. Ke tangan, ke sana, ke badan-badan semuanya adem. 5 atau 10 menit lah setelah dikasih daun tersebut, si kakeknya Mas Abdul langsung berkeringat, bener-bener keringat itu keluar semuanya, gerah ya. Minta dikipasin, sudah enggak apa-apa, sembuh, kata si Mbah Warmo. Mbah Warmo pun permisi pulang, dan kakeknya Mas Abdul itu jam 10 pagi itu udah ke belakang lagi ke sana ngebongkar plastik ini yang bikin panas gitu ya. Itu dibongkarin lagi, cuman yang pagar bambunya sih tetap dibiarkan seperti itu. Dan ya cerita dari Mas Abdul berakhir seperti itu aja. Cuman ya itu tadi, Mas Abdul itu sempat request, "Wah, ini dibongkar aja sekalian." Soalnya apa? Mas Abdul kalau main dari samping itu kan lewatnya suka langsung ke sana. Ini karena ada pagar bambunya itu jadi repot gitu ya. Apalagi dikasih pintu, cuman pintunya itu dikasih kawat dan dikasih gembok sama kakeknya, itu kan jadi ya merepotkan lah menurut Mas Abdul. Akhirnya ya sudah request itu, tapi kakeknya udahlah ini udah jadi begini, Simbah males bongkar-bongkarnya. Akhirnya ya jadilah seperti itu. Itu aja satu cerita dari Mas Abdul di Sragen sana. Terima kasih banyak Mas Abdul. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, sedikit banyak ya kita dibawa ke tahun 90-an gitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Ya sedikit banyak itu sangat membantu kami. Terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.